Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Pada saat ini, Yun Kuizi segera berkata dengan nada yang berat, "Saudara senior, tujuan kami bukan untuk menghancurkan planet Sujaku, tetapi untuk menemukan cara agar kita bisa hidup berdampingan. Jika kamu berjanji untuk menyerahkan kristal planet kultivasi, kami dapat menghentikan perang ini. Kita akan membagi planet ini menjadi dua dan tidak akan saling mengganggu lagi." Mendengar ini, Zukuizi mengeluarkan tawa yang mengandung sedikit ejekan dan berkata, "Jika bukan karena fakta bahwa kalian semua takut aku menghancurkan kristal planet kultivasi, kalian pasti sudah menyerang tanpa membuang waktu untuk semua omong kosong ini. Sungguh arogan." Mata leluhur kelima berbinar saat dia memukul keningnya dan sebuah tato muncul. Dia menunjuk ke tato itu, meludahinya dengan darah dan berteriak, "Segel!" Tato itu segera mulai bersinar merah darah dan menghantam Zukuizi. Tentu saja leluhur kelima tahu bahwa Zukuizi sangat kuat. Ini hanya bermaksud untuk menguji keadaan, jadi dia tidak mendekat. Mata Zukuizi menjadi dingin dan dia mencibir. Sepertinya dia tidak akan bereaksi, tetapi kemudian cahaya keemasan muncul di sekelilingnya. Suara retakan muncul dari tato. Saat retakan muncul di atasnya, tak lama kemudian itu pun pecah. Pada saat yang sama, ekspresi leluhur kelima berubah dan dia dengan cepat mundur. Pada saat ini, titik berdarah muncul di dahinya dan darah mulai menetes dari sana. Leluhur pertama mengarutkan keningnya dan tiba di dekat leluhur kelima. Dia segera mengulurkan tangan dan mengambil jarum emas. Namun saat jarum itu muncul, itu sudah menghilang tanpa bekas. Ekspresi Zukuizi muram saat dia bergerak. Kecepatannya terlalu cepat sehingga selain Yun Kuizi dan leluhur pertama, tidak ada seorang pun yang melihat apa yang telah dia lakukan. "Segel Sujaku, serang!" Suara kuno Zukuizi terdengar bergema. Saat muncul kembali, dia sudah menunjuk dari langit ke bawah. Langit menjadi gelap ketika sejumlah besar api muncul di sekujur tubuhnya. Nyala api menutupi segala sesuatu dalam jarak 1000 kaki darinya, dan tanah mulai menunjukkan tanda-tanda hangus. Selain Yun Kuizi dan leluhur pertama, semua orang dengan cepat mundur untuk menghindari dampak api. Pada saat yang sama, seekor burung phoenix api keluar dari tubuh Zukuizi. Ia memekik sebelum menutup sayapnya dan turun ke tanah. Leluhur pertama langsung menyerbu ke langit. Tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya hitam, lalu dia mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke atas. Tanaman misterius 11 daun tiba-tiba muncul di dahinya. Salah satu daunnya rontok dan melayang ke arah yang dia tunjuk. Burung phoenix api mengeluarkan suara gemuruh saat melewati daun dan leluhur pertama, lalu menyerang leluhur kelima yang berada di belakangnya. Kecepatannya terlalu cepat sehingga phoenix api mendarat di leluhur kelima dalam sekejap mata. Setelah ledakan keras, burung phoenix menghilang dan leluhur kelima mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat dia mulai terbakar. 3 napas kemudian, leluhur kelima meninggal. Wajah Zukuizi pucat dan aura mematikan muncul di sekelilingnya. Bagaimanapun, segel Sujaku menghabiskan kekuatan hidup penggunanya saat diaktifkan, dan dengan umurnya saat ini, dia hanya bisa menggunakannya 2 kali. Setelah menggunakannya sekali, maka dia akan mati. Setelah target dikunci oleh kekuatan jiwa penggunanya, maka target dari segel Sujaku ini tidak dapat diubah, sehingga itu tidak merugikan leluhur pertama, tetapi hampir seketika membunuh leluhur kelima. Jika itu dikunci pada leluhur pertama atau Yun Kuizi, maka segel Sujaku tidak akan membunuh mereka dengan satu serangan, tetapi akan melukai mereka. Inilah mengapa Zukuizi tidak mengincar mereka dan malah mengincar leluhur kelima yang relatif lebih lemah. Melihat adegan ini,
Leluhur pertama menatap Zukuiji dan berkata dengan dingin, "Zukuiji, kematian leluhur kelima sepertinya bukan masalah besar bagi orang-orang ini, karena tidak satupun dari mereka menunjukkan kemarahan." Tidak lama kemudian, Yun Kuizi dengan tenang berkata, "Saudara senior, kamu masih memiliki satu kesempatan lagi yang tersisa. Namun setelah kamu menggunakannya, kekuatan hidupmu akan terkuras habis. Aku telah memberimu waktu 3 bulan, jadi aku berasumsi bahwa kamu telah memikirkannya dengan jelas tentang semua ini. Entah kamu mengorbankan setiap kehidupan di planet Sujaku untuk melenyapkan klan abadi yang terbuangku, atau kamu mendengarkan saranku dan kita membagi planet ini menjadi 2. Aku butuh jawabanmu." Saat ini terlihat ada sedikit kegilaan yang muncul di mata Zukuiji saat dia tertawa. "Adik juniorku, berdasarkan pemahamanmu terhadapku, menurutmu apa yang akan kupilih? Bagaimana kalau kita bermain game? Jika kamu menang, maka aku akan memberimu planet ini. Tetapi jika kamu kalah, klan abadi yang terbuang bisa mati bersama semua kultivator di planet ini." Mata Yun Kuizi tetap tenang saat dia berkata, "Oh begitu, beritahu aku tentang game itu." Zukuiji tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Matanya menjadi dingin saat dia berkata, "Kristal planet kultivasi ada di makam Sujaku. Setiap kultivator transformasi jiwa dapat masuk ke sana sesuai keinginannya. Jika kalian tidak dapat menemukannya tepat waktu, maka aku akan meledakkan kristal planet kultivasi. Entah aliansi kultivasi memusnahkan klan abadimu ketika mereka datang untuk menyelidiki, atau semua orang yang lahir di planet ini setelah negara Sujaku mengambil alih akan mati." Yun Kuizi tersenyum tipis dan berkata, "Kristal planet kultivasi berisi potongan jiwa dari setiap kultivator di planet ini. Jika kamu menghancurkannya, maka murid-muridmu akan mati bersamamu." Setelah mengatakannya, dia dengan santai menatap Qian Feng dan Liu Mei. Setelah Qian Feng mendengar ini, matanya menunjukkan cahaya misterius. Dia memandang Liu Mei dan memperhatikan bahwa alisnya semakin berkerut. Orang tua ini punya banyak rahasia. Aku tidak tahu kristal planet kultivasi memiliki kegunaan seperti itu. Mata Qian Feng menjadi dingin saat dia bergumam di dalam hatinya. Hidup dan mati bergantung pada takdir. Qian Feng dan Liu Mei, orang tua ini akan memberi kalian berdua kesempatan untuk mengambil kembali kepingan jiwa kalian. Jika kalian bisa mengambilnya kembali, maka kalian bisa hidup. Jika tidak, maka kalian akan ikut mati. Jangan salahkan aku." Setelah Zukuiji selesai berbicara, dia melambaikan tangannya yang menyebabkan rambutnya mulai bergerak tanpa angin. Kemudian dia melantunkan sesuatu dan mengeluarkan seteguk darah. Tak lama kemudian, cahaya merah keluar dari tubuhnya dan muncul kristal merah berbentuk hati. Kegilaan di mata Zukuiji menjadi semakin kuat saat dia berteriak, "Hancurkan!" Saat berikutnya, kristal merah berbentuk hati mulai retak, seolah-olah akan pecah kapan saja. Pada saat ini, semua kultivator di planet Sujaku dimanapun mereka berada, bahkan mereka yang telah meninggalkan planet ini, jika mereka belum melewati tahap Ascendant, maka mereka merasakan hatinya bergetar. Bahkan manusia fana pun merasakan hal yang sama. Rasa sakit seperti ini datang dari jiwa. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Bahkan para kultivator yang berspesialisasi dalam jiwa hanya bisa mengurangi rasa sakitnya sedikit. Mereka merasa seperti akan pingsan. Jika rasa sakitnya bertambah sedikit, maka itu bisa membuat seseorang menjadi gila. Bahkan semua anggota klan abadi yang bergegas menuju Gunung Sujaku merasakan hal ini. Meski apa yang mereka rasakan jauh lebih lemah, namun mereka tetap merasa hidup mereka berada di tangan orang lain. Seolah-olah satu tekanan akan mengakhiri hidup mereka.
Kristal planet kultivasi lebih kuat dari yang diperkirakan siapapun. Bahkan Zukuiji merasa dia akan mati. Pada saat ini, dia sepertinya memahami sesuatu. Jadi seperti inilah kristal planet kultivasi dari aliansi kultivasi. Saat ini, para pengejar berhenti mengejar dan orang-orang yang melarikan diri berhenti berlari. Segala sesuatu di planet ini sepertinya berhenti. Udara dipenuhi dengan napas berat dan ketakutan. Yun Kuiji juga merasakannya. Itu menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Meski sudah lama memikirkan hal ini, namun hatinya masih bergetar. Ekspresi leluhur ketiga semakin berubah. Wajahnya sangat suram dan giginya terkatup. Meski ekspresi leluhur pertama tetap tenang, namun hatinya terasa pahit. Dia merasa klan abadi yang terbuang seharusnya tidak keluar sepagi ini. Mereka seharusnya mendengarkan Yun Kuiji dan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih lembut. Merawat Sujaku berikutnya dan mengendalikan planet ini secara diam-diam adalah cara terbaik. Namun sekarang sudah terlambat. Di samping Zukuiji, ekspresi Qianpeng juga berubah drastis. Dia sekarang memandang Zukuiji dengan marah. Hanya Liu Mei yang merasa tertekan dan melihat ke langit lalu. Dia masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kegilaan di mata Zukuiji sedikit mereda. Tatapannya sekarang menunjukkan sedikit kejelasan. Namun kejelasannya dengan cepat menghilang dan dia tertawa seperti orang gila. Hati planet kultivasi belum sepenuhnya hancur. Itu akan hancur sedikit demi sedikit. Kristal planet kultivasi juga akan runtuh ketika hati planet kultivasi benar-benar hancur. Yun Kuiji, permainan dimulai sekarang. Mari kita lihat. Apakah klan abadimu bisa mendapatkan kristal planet kultivasi sebelum rusak? Jika kamu bisa mendapatkannya, aku yakin kamu punya cara untuk mencegahnya rusak. Saat itu juga, orang tua ini akan memberimu planet Sujaku. Namun, jika kalian tidak bisa mendapatkannya atau tidak punya cara untuk menghentikannya agar tidak rusak, maka kalian semua bisa mati bersama orang tua ini. Setelah mengatakannya, dia melambaikan tangannya dan seluruh gunung Sujaku mulai bergemuruh. Karena gemuruh yang dahsyat ini, debu berterbangan kemana-mana dan bumi di bawahnya bergetar. Di bawah gemuruh yang mengguncang surga, gunung Sujaku terbelah menjadi dua. Sebuah lorong gelap tiba-tiba terungkap di hadapan semua orang. Aku telah membuka makam Sujaku. Yun Kuiji, permainan ini dimulai dari sekarang. Kamu tahu aturan makam Sujaku. Setiap kultivator di bawah tahap Ascendant bisa masuk dan kultivator Ascendant tidak bisa. Mata Zukuiji terlihat dipenuhi kegilaan saat mengatakannya. Leluhur pertama sedang melihat hati planet kultivasi yang perlahan hancur. Dia hendak menyerang, namun Yun Kuiji menggelengkan kepalanya dan berbisik. Tidak ada gunanya. Hati planet kultivasi dan Zukuiji telah menyatu menjadi satu sejak lama. Dia bahkan tidak perlu mengeluarkannya untuk menghancurkannya. Dia melakukan semua ini untuk memberi tekanan pada kita dan membuat kita menyaksikan kematian kita akan tiba. Bahkan jika kamu mengambilnya, kita tidak memiliki cara untuk menghentikannya agar tidak hancur. Aku yakin betapa gilanya dia sekarang, dan dia akan menghancurkan kristal planet kultivasi. Jika itu terjadi 3 bulan yang lalu, dia mungkin tidak akan memberi kita permainan ini sebagai kesempatan dan secara langsung meledakkan kristal planet kultivasi. Sekarang dia punya kesempatan untuk menghancurkannya, namun dia memberi kita kesempatan langka ini. Sayangnya, jika kalian mendengarkanku, mungkin kita tidak akan terjebak dalam dilema seperti ini. Saat Gunung Sujaku terbelah dua, Qianfeng adalah orang pertama yang masuk ke dalamnya. Liu Mei merenung sejenak sebelum menghela nafas. Dia adalah orang kedua yang memasuki makam itu. Mata Yun Kuiji berbinar dan dia melihat ke sekelilingnya.
Master Junior klan abadi yang terbuang berpikir sejenak sebelum berjalan ke dalam makam juga. Pada saat ini, awan di langit bergejolak ketika sejumlah besar anggota klan abadi yang terbuang muncul dari dalam awan hitam. Beberapa orang terbang keluar dari awan. Mereka sepertinya sudah mengetahui masalah ini sebelumnya. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung memasuki makam Sujaku. Salah satunya adalah lelaki tua bungkuk berdaun 8 yang pernah memburu Wang Lin sebelumnya. Setelah 3 hari, berita pembukaan makam Sujaku menyebar ke seluruh planet. Berita tentang kristal planet kultivasi juga menyebar dengan cepat. Saat ini, hal yang terpenting bagi semua kultivator adalah pergi ke makam Sujaku untuk mengambil bagian jiwa mereka sendiri. Semua kultivator di seluruh planet Sujaku segera bergegas menuju negara Sujaku untuk pergi ke makam Sujaku. Namun makam Sujaku memiliki batasan khusus yang ditetapkan oleh kristal planet kultivasi. Setelah melebihi jumlah orang tertentu, maka tidak ada lagi yang bisa memasukinya. Meski banyak orang yang ingin masuk ke dalamnya, namun jumlah orang yang berhasil masuk sangatlah sedikit. Zhou Wutai adalah salah satu orang yang masuk dan bersamanya adalah Jixin yang selalu berkerudung. Pada hari keempat, Wang Lin dan Situnan tiba di Gunung Sujaku. Adapun Jukuizi telah menghilang dan yang tersisa hanyalah hati planet kultivasi yang perlahan-lahan hancur. Yun Kuizi dan teman-temannya juga tidak ada di sana dan tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Sejumlah kultivator besar dan anggota klan abadi yang terbuang sedang duduk di sekitar Gunung Sujaku sambil memandangi pintu masuk makam. Saat ini tidak ada satupun dari mereka yang tertarik untuk bertarung satu sama lainnya. Wang Lin memandangi jalan di kaki Gunung Sujaku dan perlahan berjalan mendekat. Saat ini sebagian besar kultivator di planet ini berkumpul di negara Sujaku dan mereka semua memiliki satu tujuan, yaitu memasuki makam Sujaku untuk mengambil bagian jiwa mereka. Batasan makam Sujaku menyebabkan banyak kultivator kuat yang berkumpul di sini. Meskipun sebagian besar mereka adalah kultivator formasi jiwa, namun ada 16 kultivator transformasi jiwa. Kediaman 16 orang ini dekat dengan negara Sujaku, jadi mereka sampai di sini dalam beberapa hari. Tetapi meski begitu, mereka terlalu lambat dan melewatkan kesempatan untuk memasukinya. Sebelum mereka tiba, jumlah orang yang masuk ke dalam makam Sujaku sudah mencapai batasnya. Satu-satunya cara untuk masuk saat ini adalah menunggu orang-orang di dalam mati. Jika satu orang mati, maka satu orang lagi bisa memasukinya. Di antara 16 kultivator transformasi jiwa, hanya satu yang berada pada tahap akhir, 3 di antaranya berada pada tahap menengah, dan sisanya berada pada tahap awal. 16 orang ini tersebar di sekitar pintu masuk makam Sujaku. Pandangan mereka semua juga terkunci ke pintu masuk. Jika ada kilatan cahaya hijau dan riak yang muncul, itu berarti seseorang di dalam telah mati dan orang lain dapat memasukinya. Dengan 16 orang ini menunggu, tidak ada satupun kultivator di sekitarnya yang berani mendekat. Mereka semua menunggu 16 orang ini masuk sebelum berebut siapa yang berhak masuk selanjutnya. Bagaimanapun, dengan memasuki tempat ini, berarti mereka memiliki kesempatan untuk mengambil kembali bagian jiwa mereka. Demi kesempatan menyelamatkan hidup mereka sendiri, semua orang di planet Sujaku rela memberikan segalanya. Sosok Wang Lin mendekat dari kejauhan dan terlihat sangat tenang. Sepanjang perjalanan, si Tunan telah menceritakan segala sesuatu tentang makam Sujaku secara detail. Namun Wang Lin tidak terlalu yakin dengan perjalanan ini. Dia merasa makam Sujaku tampak beberapa kali lebih berbahaya dari perkiraan awalnya. Si Tunan memberiku sebuah batu giok yang memungkinkanku meninggalkan makam Sujaku. Jadi aku hanya akan mendapat masalah
Jika aku tidak berhasil menemukan kristal planet kultivasi dan mengambil bagian jiwaku dari dalamnya, meskipun si Tunan punya cara agar aku tidak mati, namun tidak hanya sangat sulit, tetapi jiwaku juga akan hilang sebagian. Ini akan mempengaruhiku di masa depan. Saat Wang Lin tiba, beberapa kultivator mengangkat kepala untuk melihatnya. Mata mereka berbinar, kemudian menundukkan kepala dan berjalan. Ada banyak kultivator di sekitarnya, tetapi setiap kali mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka seakan sedikit berubah dan mereka akan menyingkir. Wang Lin berjalan melewati para kultivator satu persatu ketika suara yang sangat arogan terdengar dari depan. Berhenti! Saat suara itu datang, para kultivator segera berpencar sementara Wang Lin terus bergerak. 1000 kaki dari Gunung Sujaku duduk 5 orang kultivator. Tidak ada kultivator yang berani dalam jarak 100 kaki dari kelima orang ini. Di antara 5 orang tersebut, terdapat 3 orang laki-laki dan 2 perempuan. Dan usia mereka sangat bervariasi. Ada 2 remaja putri, 2 remaja putra, dan seorang lelaki tua. Mereka berlima semuanya berada di puncak tahap akhir formasi jiwa. Orang tua itu bahkan memiliki seuntai energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya. Dia jelas siap untuk menyempurnakan tubuhnya dan mencapai tahap transformasi jiwa. Namun dia tidak memiliki cukup batu giok surgawi, jadi dia hanya memurnikan sebagian kecil dari tubuhnya. Tetapi bahkan hanya dengan ini, hal itu membuat lelaki tua ini jauh lebih kuat daripada para kultivator formasi jiwa normal. Orang yang berteriak adalah seorang pemuda yang duduk di sebelah lelaki tua itu. Pemuda ini sangat tampan dan dipenuhi dengan jiwa leluhur. Namun jika dilihat lebih dekat, akan terlihat niat tersembunyi di matanya. Orang normal tidak akan bisa melihat melalui ini, tetapi Wang Lin meskipun dia masih terlihat seperti pemuda karena embun dari mutiara penentang surga, namun dia adalah monster tua yang telah berkultivasi selama ratusan tahun. Sehingga dia bisa melihat orang itu secara sekilas. Saat ini, dia dengan tenang menatap pemuda itu. Dia juga terus berjalan ke depan tanpa berhenti. Mata pemuda itu dipenuhi dengan kehati-hatian saat dia berjalan dan berteriak, "Rekan kultivator, jangan melanggar peraturan. Guruku ada di sini terlebih dahulu. Setelah para senior transformasi jiwa itu masuk, barulah giliran kita. Karena kamu datang terlambat, kamu seharusnya berada di belakang." Tatapan Wang Lin tertuju pada lelaki tua dengan sedikit energi spiritual surgawi di tubuhnya. Orang tua itu mengenakan jubah hitam dan tampak seperti tengkorak. Matanya memancarkan cahaya seram yang bisa mengguncang hati siapapun. Saat dia melihat ke arah Wang Lin, matanya menjadi serius. Sepertinya dia telah memahami sesuatu. Guruku adalah Nan Ming yang terhormat. Ketika pemuda itu melihat mata Wang Lin masih tenang, dia menyebutkan nama gurunya. Namun, mata orang tua itu berbinar dan dia berteriak, "Diam!" Sementara pemuda itu masih terkejut, orang tua itu berdiri dengan hormat, menangkupkan tangannya ke arah Wang Lin dan berkata, "Nan Ming yang brutal menyapa senior, maafkan muridku yang kasar, dan kuharap bisa memaafkannya." Setelah mengatakannya, dia dengan cepat menyingkir. Saat kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitar orang tua itu terkejut, tetapi mereka segera bangkit dan dengan hormat menyingkir. Wang Lin mengangguk ke arah lelaki tua itu saat dia berjalan melewati mereka dan kemudian dia berada dalam jarak 1000 kaki dari Gunung Sujaku. Saat dia menginjakkan kaki di area ini, selain dari kultivator transformasi jiwa tahap akhir, 15 tatapan tertuju kepadanya. "Guru, pada tingkat kultivasi apa orang itu? Mungkinkah dia monster tua transformasi jiwa?" Murid tidak dapat mendeteksi jejak energi spiritual surgawi di tubuhnya. Setelah Wang Lin pergi, pemuda yang sangat sombong itu mengirimkan transmisi suara kepada lelaki tua itu. "Tentu saja kamu tidak menyadarinya.
Bahkan aku tidak menyadarinya sampai dia mendekat. Orang itu tidak hanya berada pada tahap akhir transformasi jiwa, tetapi dia adalah jenis kultivator transformasi jiwa tahap akhir yang berada tepat di bawah kultivator ascendant. Dia tidak boleh dikacaukan. Hanya para kultivator transformasi jiwa tahap akhir yang dapat mencapai keadaan di mana energi surgawi mengalir secara alami. Hanya para kultivator transformasi jiwa tahap akhir yang dapat mencapai keadaan di mana energi surgawi mengalir secara alami melalui tubuh mereka dan tidak menunjukkan tanda-tandanya. Orang tua itu mengirimkan transmisi suara kembali saat 15 tatapan tertuju pada Wang Lin. Mata mereka berbinar. Tak lama kemudian mereka semua mengalihkan pandangan dan mulai merenung. Mereka mengenali Wang Lin sebagai seseorang yang berada di level mereka dan akan menjadi bagian dari kelompok orang pertama yang memasuki makam Sujaku. Wang Lin berjalan menuju kaki Gunung Sujaku. Dia duduk di dekat pintu masuk dan merenung dalam diam. Di antara 16 kultivator transformasi jiwa yang ada di sini, satu-satunya kultivator transformasi jiwa tahap akhir adalah seorang pria paruh baya. Dia mengenakan jubah ungu dan terlihat sangat normal. Dia sedang duduk bersila dengan mata tertutup. Terlihat ada pedang kuno ditusukkan ke tanah di hadapannya. Rumbai emasnya mengalir saat tertiup angin, dan kedua lonceng di rumbai itu menghasilkan suara dering yang nyaring. Ada juga seekor monyet kecil bermata merah yang sedang duduk di sampingnya. Monyet itu terkadang menggaruk kepalanya dan berteriak ke pintu masuk. Saat Wang Lin duduk, pria parubaya itu membuka matanya. Tatapannya terlihat tenang saat dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, "Cheng Niu." Saat dia mengatakan itu, 15 kultivator transformasi jiwa lainnya terkejut dan melihat Wang Lin sekali lagi. Nama Cheng Niu sangat terkenal di planet Sujaku. Hampir setiap kultivator di planet ini mengetahui namanya. Jika pertarungannya dengan kupu-kupu merah tidak menarik perhatian para kultivator transformasi jiwa, maka kematian Li Yuan Feng dan leluhur klan iblis raksasa pasti membuat mereka memperhatikannya. Namun ekspresi Wang Lin tetap sama. Dia memandang pria parubaya itu dan bertanya, "Apakah kita pernah bertemu?" Pria parubaya itu tersenyum tipis. Dia mengusap monyet kecil di sampingnya dan menjawab, "Belum." Wang Lin tidak lagi berbicara dan menutup matanya untuk beristirahat. Mata pria parubaya itu berbinar dan dia tersenyum tipis. "Rekan kultivator Cheng Niu sungguh memiliki kemauan yang besar. Kamu menggunakan metode pemurnian surgawi untuk menghapus akar fanamu sekaligus. Hal ini membuatmu jauh lebih kuat daripada orang yang harus menunggu hingga tahap pertengahan atau akhir transformasi jiwa untuk menghilangkan akar fana mereka. Jika orang selain kami, maka mereka akan berpikir bahwa kamu sudah berada pada tahap akhir transformasi jiwa. Tidak banyak orang yang bisa menggunakan metode ini untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Tidak heran kamu bisa membunuh Li Yuan Feng dan leluhur klan iblis raksasa." Wang Lin sedikit mengerinyit saat mendengarnya. Dia membuka matanya untuk melihat orang itu dan bertanya, "Apakah ada masalah?" Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku sedang beristirahat. Jadi tolong jangan ganggu aku." Setelah mengatakannya, Wang Lin menutup matanya lagi. Mata pria parubaya itu menjadi dingin, lalu dia memberikan tekanan pada monyet kecilnya. Monyet itu segera mulai melengking dan matanya mulai bersinar merah. Tepat pada saat ini, jalan menuju makam Sujaku mengeluarkan cahaya dan riak hijau yang menyebar. Ini berarti seseorang di dalam makam telah meninggal dan orang lain dapat memasukinya. Pria parubaya itu mengerutkan kening, lalu dia melirik Wang Lin sebelum bangkit dan berjalan menuju lorong. Cahaya merah perlahan memudar dari mata monyet kecilnya. Meski matanya masih bersinar merah, namun cahayanya beberapa kali lebih lemah dari sebelumnya. Pria parubaya itu berpikir di dalam hatinya, "Wang Lin, kamu tidak mengenali diriku yang sekarang, tetapi aku mengenalimu. Kita sudah lama tidak bertemu."
Saat dia memasuki terowongan, dia kembali menatap Wang Lin dan menunjukkan senyuman yang menyeramkan. Mata Wang Lin berbinar saat melihat pria parubaya itu memasuki makam. Dia belum pernah bertemu orang ini sebelumnya, tetapi senyuman menyeramkan itu membuat Wang Lin merasa familiar. Namun setelah berpikir lama, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat senyuman ini sebelumnya. Dan cerita pun berakhir, sampai ketemu di part selanjutnya.